Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syarikalah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Baik, wahayyikum tahiyatan khaira tahiyatal fil alamin, tahiyatan islamiyatan, tahiyatan hiyassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kaifa halukun ya abna ya banati? Alhamdulillah ana bi khair bi kulli afiyah wa surur. Ismahu li an natakallama amamakum jami'an fi hadhil munasabah al-ghaliyah. Kuntu mubaddilan akunu ana ismahu li ana an ahulla mahalla ustadha Umi Saidah fi hadha sabah al-mubarak lianni hunaka syughlat allati lam taqdirha ala istikhdami hadhihi al-munasabah al-ghaliyah. Ana atakallam bil lughati al-arabiyyah. Idan injiliziyah. So, Japanese? Yes. Ya kasihan yang luar Jawa. Baik. Ana atakallam ismahuli astaghfirukum an natakallam tashilan li wa tafhiman lakun an natakallam bil lughatil Indonesia. Hal mungkin an atakallam bil lughah Indonesia? Ya mungkin ola. Lughatul Arabiyyah wal lughatul Injiliziyah tajal wa natakalam bil lughah Indonesia aina tajuk? Aina taj? Laisa fi hadal masjid. Allah ya karim. Tayyib. Idan ismahu li maratan ukhra an natakallam amamakum jami'an. Ana astamil ad-dhamair bi ad-dhamair lil banin lil mudzakkar wa amami hada talibat. Jadi ana takhallat qalilan baina al-mudzakkar wa muannas. Idan tayyib ismahu li maratan ukhra atakallam amamakum bil lughah Indonesia. Alhamdulillah, begitu bahasa Indonesia langsung kepalanya diangkat. Tadi bahasa Arab dikira doa gitu ya. Amin, amin gitu. Kalau ngomong bahasa Inggris dikira nonton berita. Baik. Tadi Ustazah Yana ada request untuk memperkenalkan diri. Who am I? Man ana? Fiman ya'rif wa fiman lam ta'rif. Taib ismil masyhur. Nama saya panggilan kecil adalah Didi. Tapi panggilan tuanya jadi Kurnia. Jadi kalau kalian ke Gontor nari Ustadz Didi nggak ketemu. Ya. Jadi kalau di Gontor manggilnya Kurnia. Wa kuntu ana zauj min Ustadzah Umi Saidah. Idan ana aqulu mahallaha bi an natakallama ma kunna. Tayyib. Udah tahu ya? Nanti kalau belum tahu bisa dicari di link berikut ini. Baik.
Hari ini suatu kesyukuran yang luar biasa di hari ke-7. Berapa hari lagi liburan? 3 hari. Yang kelas 5 nggak jawab. Kelas 5 ikut ulang. Ya, kasihan sekali. Baik. Di hari ke-7 saya berkesempatan melihat dan sholat berjamaah dengan kalian semuanya, itu luar biasa. Kesyukuran yang luar biasa dan luar biasa. Panitia melalui Ustadzah Ida berpesan bahwa maudhu'unal yaum al-adabu. Al-adab nahwa man walidaina wa asatidatina. Jadi adab untuk orang tua dan guru. Ini judulnya. Tapi nanti insinya nggak tahu. Pokoknya judulnya itu dulu aja. Biar kalian jelas saya mau menulis apa gitu. Saya tadi nanya ke panitia, ke kelas 5, kelas 6. Kelas 4. Berapa menit? 7 menit. Ini mukadimah tadi udah 7 menit. Berarti nahtatim bil hamdalah. Kultumiternya apa? Kuliah 7 minggu. Kultum itu kuliah masyitum. Jadi terserah mau 1 menit, 2 menit, 7 menit, 7 minggu. Oke. Baik. Kita awali. Ini agak sedikit serius ya. Sedikit ilmiah gitu. Biar agak keren. Lihat masjid ini. Yang bikin kokoh masjid ini itu apa? Tiang. Gitu. Sekarang tiang agama itu apa? As-shalah. Sekarang tiang agama Islam, kita akan berbicara ini agama Islam sama tidak agama Islam. Bedanya ada 3 tiang. Hanya 3 tiang. 1 tiang utama, 2 tiang penopang. Duanya. Tiang utamanya namanya apa? Tauhid. Jadi untuk mengatakan, biar hafal ya, tiang Islam itu namanya TAS. T-A-S. T-nya adalah tauhid, A-nya adalah akhlak, S-nya syariah. Ini suara saya jelas gak sih? Kayak belengung gitu ya? Berarti saya yang gak jelas. Baik. Islam diawali dengan T. Umat muslim, kaum muslimah tidak dianggap sebagai kaum muslimah yang benar dan baik kalau tidak ada tauhid. Apa tauhid itu? Ukti, tauhid itu apa? Tauhid itu apa? Tauhid asal katanya dari apa? Ma aslul madah min kalimati tauhid. Wahada. Berarti tauhid artinya ja'alahu wahidan. Apa artinya tauhid? Mengesahkan. Jangan pernah mengatakan kita Islam kalau kita belum bertauhid. Tauhid tadi apa, Nak? Sekarang pertanyaannya, mengesahkan itu apa? Itu tauhid lagi. Apa? La ilaha illallah. Ini tauhid. Ini yang jadi masalah sekarang. Ini kita belum berbicara adab. Adab itu masih belakang gitu. Masih halaman 20. Ini baru pembukaan, belum halaman 1. Baru halaman judul.
Tauhid itu artinya ja'alahu wahidan. Jadi menjadikan sesuatu itu hanya satu, yaitu Allah. Selama kita punya pamrih untuk ini, takut sama ini, takut sama itu, nggak enak sama ini, nggak enak sama itu berarti tauhidnya belum sempurna. Banyak sekali ibroh dari cerita-cerita, hikayat-hikayat yang sangat luar biasa, yang zaman-zaman dahulu bagaimana tokoh-tokoh tersebut merelakan nyawanya, dirinya, keluarganya hanya untuk Allah. Siapa contohnya? Masitoh. Tahu cerita Masitoh? Kenapa Masitoh mau dibakar? Dia apa? Direbus. Kenapa Siti Masitoh rela dirinya direbus? Karena dia yakin, saya tidak takut kepadamu ya Raja. Saya tidak takut kepadamu ya Bos. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kunci. Nah, kalau bawa stabilo digidein, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah tauhid. Kalau inna sholati wa nusuki wa mahyaya li jabat, li politik, li bos, itu bukan tauhid. Ini sekarang bayangin, masjid ini tiangnya rapuh. Berapa umur masjid itu? Ini tiang utamanya. Dua tiang penyangganya, namanya tadi apa? Akhlak. Orang Islam gak punya akhlak, namanya bukan orang. Kenapa setelah tauhid turunlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, dihafalkan itu. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, alasan utamanya dikirim Allah ke muka bumi tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Apa kaum jahiliyah itu orang-orang yang bodoh? Apakah kaum jahiliyah itu orang-orang bodoh? Enggak. Jahiliyah itu, di zaman jahiliyah Rasul itu banyak syu'ara. Apa syu'ara itu? Para penyair. Banyak muhandis, banyak arsitek. Dia membuat arca dan sebagainya. Hebat. Nah, jadi orang jahiliyah itu bukan jahiliyah akal, tapi jahiliyah hati. Nah, jahiliyah hati itu yang disebut dengan tidak berakhlak. Paham tunna? Susah kan nulisnya? Apa yang saya tulis? Nah, pilar selanjutnya apa? Yang S? Syariat. Syariat itu apa? Hukum Islam. Orang yang mencuri ya harus dihukum. Sampai hukuman tertinggi dari mencuri adalah faqta'u aydiyahuma, dipotong tangannya. Mencuri hukumannya dipotong. Kalau korupsi, mencuri ayam hukumannya potong tangan. Korupsi potong tahanan, malah dibebaskan. Itu kebalik, berarti bukan Islam. Syariat ini hukum Islam. Akhlak itu jiwanya Islam. Wadahnya namanya tauhid. Paham ya? Ini kalau dilanjutkan bisa setahun itu ceritanya. Kita loncat ke judul kita adalah adab. Apa adab itu?
Kamu itu nggak punya adab. Tata krama itu adab? Setuju? Tata krama itu adab atau bukan? Tata krama itu anak kecilnya adab. Bahasa kerennya namanya etiket. Etiket itu beda dengan etika. Kalau etiket itu namanya tata krama. Kalau etika itu jiwa. Etika bahasa Arabnya adalah al-adab. Nah, sekarang contohnya. Kalau misalnya kalian tidak bisa membedakan antara etiket dengan etika, contohnya begini. Di barat itu ada nggak anak kecil cium tangan bapak ibunya? Berarti dia tidak punya etika? Punya etika nggak? Punya etika. Jadi etiket itu sangat lokal. Di luar Jawa bisa jadi nggak cium tangan. Cium tangan itu di Jawa. Jadi tidak ada kewajiban anak cium tangan orang tua. Ini etiket. Kalau di Jawa, di sini ada orang-orang tua, kalian jalannya uduk. Yang dibilang, oh ente nggak punya adab, salah. Ente nggak punya etiket. Yang jalannya begini di depan orang tua itu namanya orang Jawa. Orang Sumatera bla-bla dulu. Apa dibilang ente nggak punya etika? Enggak. Nah, Sumatera juga begitu, alhamdulillah. Itu budaya timur. Di budaya barat maafi, jalan-jalan aja. Terus lantas anak itu nggak punya etika. Bukan, etiket itu beda-beda. Dalam bahasa kerennya adalah do and don't. Do and don't. Contohnya kalian ke Jepang. Pernah ke Jepang? Pernah, lewat anime. Di Jepang, dengerin, orang masuk rumah harus pakai sandal. Di Indonesia, ente masuk rumah pakai sandal, digampar sama orang tua. Papa, ente barusan dipel, uduk aja. Kalau di Jepang kebalik. Orang masuk rumah harus pakai sandal. Itu etiket. Ini jalan-jalan ke Korea. Nah, terus ketemu sama orang, saling tatap mata. Biasanya kalau kalian sama orang saling tatap mata ngapain? Senyum gitu kan? Mari gitu kan? Ente kok di Korea begitu? Dibilang, ente gila. Iya. Tapi di Indonesia, saling tatap mata walaupun tidak kenal dan ente merengut, orang ini gila. Mada khotoi, salahku apa? Kan beda kan? Sama-sama jalan, nggak saling kenal, mata ketemu mata, kalau kita otomatis kan refleksnya begini kan? Mari, senyum gitu kan? Tapi di Korea nggak boleh. Itu do and don't. Gak usah jauh-jauh ke Korea, sekarang ke dekat kita, ke tetangga kita, ke Singapura. Ke Singapura, ente di sini air liur banyak, terus kemudian meludah, gitu, langsung didenda $50, 500.000. Di Singapura nggak boleh meludah. Lagi ini masih etiket ini ya. Ini belum adab loh ya, belum etikanya. Ini etiket. Apa namanya? Ketika kalian umroh atau haji, insya Allah. Allahumma amin. Habis makan biasanya apa? Gitu kan? Ini kan biologis, otomatis bersendawa kan? Habis makan bersendawa. Di Arab itu aib.
Jadi kalau di Arab jangan sekali-kali habis makan bersendawa, itu nggak boleh, etikanya nggak boleh, etiketnya nggak boleh, bukan etikanya, etiketnya nggak boleh. Ini tata krama. Tapi mohon maaf, kalau di Arab habis makan mohon maaf, kentut itu nggak apa-apa. Kalau di Jawa kurang ajar, ada orang makanin anak kentut sembarangan. Kebalik kan? Kalau di Indonesia habis makan sembarangan, alhamdulillah boleh sendawa. Tapi di Arab nggak boleh. Di Arab, di Jawa, sama temen ngelus-ngelus, gimana kabarnya? Kepala disentuh. Seneng-seneng aja. Di Arab, besok bunuh-bunuhan. Nggak boleh sentuh kepala. Ini etiket. Jadi etiket itu masing-masing daerah berbeda ya. Bedakan etiket dengan etika. Dan adab itu di atasnya etiket. Adab itu adalah pengakuan nilai yang universal, berlaku di semua manusia, di semua tempat, kapanpun juga. Ini etika atau al-adab. Udah tahu bedanya? Apa contohnya etika? Etika contohnya ketika ada orang tua memberi nasihat, kita mendengarkan. Di mana-mana tempat di seluruh dunia kalau orang tuanya memberi nasihat, wajib mendengarkan. Nggak mau itu bule, itu bukan bule, itu orang Jawa atau bukan orang Jawa, sama. Itulah yang disebut dengan etika atau al-adab. Dan Islam jelas, al-adabu qoblal ilmi. Adab itu sebelum ilmu. Ini masalah ini anak muda sekarang. Ngejar IQ, kehilangan EQ. Ngejar otak, kehilangan hati. Kita wow kalau melihat anak, wah anak itu hebat, anak itu juara, anak itu gini, mumtaz dan sebagainya. Tapi karpe dewe, slonong boy, dikasih masukan menolak, ngeyel dan sebagainya. Orang nggak suka. Jadi untuk melihat orang yang beradab itu gampang. Rasanya itu di hati itu enak, nggak nganyel nih bahasa Jawanya. Ini alat ukur yang paling gampang dan sangat subjektif adalah itu, hati. Ini adab. Nah, sekarang hati-hati dengan adab. Jangan-jangan kalian itu justru orang yang tidak beradab. Etiketnya bagus, adabnya nggak ada. Apa contohnya? Etiketnya bagus, etikanya nggak ada. Ini orang-orang tua gitu kan. Tentulah, inti kalian kelas santri Al-Mawaddah. Terus ada anak SDIT jalan ke sini, duduk. Bocah nggak punya etika, gitu kan? Tapi anak SD yang lain, ketika kalian duduk, anak SD itu jalannya begini. Mohon maaf, yun sewu. Wah, etiketnya keren. Tapi nggak punya etika. Contohnya apa? Anak orang yang melakukan itu hanya untuk cari muka. Ini mental penjilat. Di depan orang kesannya bagus, tapi nggak punya akhlak, nggak punya etika, nggak punya adab. Ini bahaya. Lebih berbahaya itu daripada nggak punya etiket. Etiket sangat lokal. Kayak tadi saya ceritakan orang bersendawa. Ketika kalian umrah bersendawa, karena refleks ini kan kebiasaan di rumah habis makan, gitu kan. Terus di Arab diingatkan, ya ukhti, la ta'mal kita, la ta'mal kama tasya. Ojo karmu dewe, antop dan sebagainya. Antum bisa mengatakan, alafu man. Saya kebiasaan di kampung saya begitu. Orang akan menerima, oh di tempatmu boleh. Itu etiket. Tapi kalau etika enggak. Kalau namanya seorang penjilat, orang cari muka, kerasa, kamuflase. Tahu kamuflase ya? Tahu artifisial? Buat.
yatasonna, mengada-ada. Ini adab itu di situ. Dan itu diterima di semua rasa. Yang jadi masalah anak muda saat ini adalah ketika IQ, ketika otak lebih dipercaya daripada hati. Sekarang pertanyaan saya, kalian mau jadi generasi tua atau generasi muda? Mau jadi generasi muda atau generasi tua? Kalian mau jadi generasi tua? Masa baru belasan sudah jadi orang tua? Apa bedanya orang tua, orang berpikir tuh orang tua sama orang muda? Orang tua harus lebih dewasa? Berapa banyak orang tua itu childish? Banyak. Jadi membedakannya orang tua sama orang dewasa itu gampang. Kalau orang tua ngomongnya dulu, nah berarti itu tua. Walaupun kelas 1, anak kelas 1 pidatonya ngomongnya dulu, berarti dia udah tua. Usianya 80 tahun, yang akan datang berarti masih muda. Bisa dibedain? Membedakan orang tua dan orang muda apa? Kalau dia berbicara sidik-sidik, dikit-dikit dulu, pada zaman dahulu, berarti udah tua. Kalau besok, ke depan harus begini, ke depan, the next, the future is, itu disebut dengan muda. Paham tuna ya? Nah, sekarang untuk membedakan tua sama muda tadi udah jelas. Sekarang how to create your ethic in yourself. Maka you have to observe this value in your mind. Absorb itu apa sih? Absorb. Apa ya bahasa Indonesianya? Sampai lupa bahasa Indonesianya. Absorb itu kalau apa namanya? Kain terus kena air nyerap. Absorb itu menyerap. Ya. Sampai lupa bahasanya sendiri. Menyerap. Nah, jadi serap etika dalam hidup kalian. Tidak selesai kalian, begini, enggak. Maka segala sesuatu Islam mengatakan al-adabu qoblal ilmi. Jadi segala sesuatu harus etikanya dulu. Etika itu ngomongnya apa sih? Etika itu ngomongnya benar, salah, baik, buruk. Ketika ada orang, wah ini kayaknya nggak benar deh, nggak baik deh, berarti itu urusannya dengan etika, adab. Oke, paham tuh nah? Sekarang etika, seorang anak itu boleh nggak sih membantah orang tua? Anak itu boleh nggak membantah ayah ibu? Boleh nggak anak muda itu membantah bos? Ada dalilnya? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Coba? Ayo, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Berarti boleh nggak bantah? Boleh. Ya ini yang jadi masalah. Kita itu seolah-olah tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh membantah orang ayah ibu dan sebagainya. Boleh, tapi wa qul lahuma qaulan karima. Kalau membantah dengan ngomong yang baik. Kalau tidak membaca sampai akhir, ini kan ayatnya wa qul lahuma ufin. Apa kata bos, apa kata orang tua, semuanya benar. Enggak. Kalau salah, al-afu minkum ya walid. Memenal walid.
Walid, ayah. Alafu minkum ya walidi. Maaf Bapak, yang betul itu begini. Oh gitu ya? Iya. Kalau kalian tidak ada membantahnya, menjawabnya, wa kullahu ma'ufin mentok di situ, habis. Yang ada adalah ABS. Apa ABS? Asal Bapak senang. Akhirnya banyak orang cari muka karena tidak punya. Orang cari muka karena tidak punya muka. Orang yang cari muka berarti kan dia nggak punya muka. Padahal di sana ayat selesainya apa? Wa kullahuma qaulan karimah. Nah, jadi adab itu bukan hanya manut samina wa ta'na siman wa tonatan. Samina wa ta'na. Enggak. Kita mengatakan sami'na wa ta'na hanya dua. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah. Yang lain enggak. Tapi caranya wa kullahuma qaulan karimah. Nah, jadi etika adab itu gitu. Ketika guru salah, ya jangan langsung bantah, itu kurang ajar. Temuin Ustadz, tadi begini maksudnya, bla bla bla, dijelaskan dengan baik, dengan sopan dan sebagainya. Nah, ini adab. Jadi adab itu bukan harus menerima black and white, tapi harus ada argumentasi. Rasul yang paling sempurna, Nabi dan Rasul yang paling sempurna adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Sepakat? Sepakat? Dari sekian puluh ribu Nabi, 25 Rasul seluruh dunia, sampai khatimun Nabi, khatimur Rasul bahwa Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Apa kesempurnaannya Nabi Muhammad? Apa kesempurnaannya Nabi Muhammad? Ada konteks tadi kita berbicara wa qadara rabbuka wala taqul lama ufin wala tanharuma wa qul lahum qawlan karima. Islam mengajarkan orang untuk berpikir, berdebat, ngeyel dalam pemikiran. Jadi otaknya orang Islam itu harus dibuka. Copot kepalanya, diskusi. Gitu. Bukan, nah sekarang kita sholat jamaah di masjid. Perintahnya jam 9 pagi. Kalau ente tahu-tahu ngambil mukena, berangkat ke masjid sholat jamaah, orang nanya, sholat apaan? Ada nggak sholat jamaah jam 9 pagi? Ada nggak? Sholat apa? Duha jamaah. Sejak kapan duha jamaah? Kalian itu mewajibkan yang tidak wajib, mengharamkan yang tidak haram. Nah. Dengerin. Kalau jamaahnya enggak, bareng-barengnya iya. Tapi semua jam 9 ke masjid, sholat duha, yes. Gitu. Ya, berarti kalian diajarin, dilatih. Anta fit tarbiyah. Nanti kalau sudah di rumah, terbiasa jam sekian itu, oh, ada yang hilang nih. Oh, belum duaan. Oke. Ini. Jadi orang Islam itu, dan itu hanya orang Islam. Antum melihat sekarang, ini isu terbaru. Pasca kebakaran di Hollywood. Hollywood itu kapan kebakaran? 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu, hampir 2 bulan kebakaran. Dahsyat dan luar biasa. Setelah kebakaran, apa yang terjadi? Di situ udah LA, Los Angeles. LA itu pusatnya kasino terbesar di dunia. Orang mau buang duit, bakar duit ke sana untuk judi. Terbesar di dunia. Pasca kebakaran,
Setiap hari lebih dari 1.500 orang Amerika masuk Islam. Iya. Dimulai dari mana? Dimulai dari para ilmuwan. Dia berpikir, kok bisa? Awalnya ketika Allah menunjukkan 9/11, 9/11 itu apa? 9/11, 9 September. Apa 9 September? 9 September. PKI. Itu 30 September, bukan 9 September. 9/11. Aduh, kalian terlalu banyak belajar nih. 9/11 itu runtuhnya 2 gedung pencakar langit yang diagungkan orang-orang kapital. Namanya robohnya WTC. Yang dituduh lagi orang Islam. Dianggap teroris dan sebagainya. Oke, mental. Dikasih pelajaran mental. Begitu dikasih kebakaran, baru menyadari. Qadarullah, setelah kebakaran, istirahat 2 minggu, kebanjiran. Ya, sampai sekarang belum selesai di California. Jadi kebakaran di Los Angeles dan Hollywood, sekarang kebanjiran di California. Dari situ ibrohnya, orang berpikir kok bisa. Akhirnya dia membuka kenapa terjadi sedemikian rupa, belajarlah dari Quran dan sebagainya, menemukan otaknya berpikir. Bukan hanya menerima, tapi belajar. Dengan belajar ketemulah yang paling benar adalah innad dina indallahil Islam. Nah, maka setelah kita belajar adab, tolong berpikir. Gunakan akal, direm oleh hati, dieksekusi dengan tangan dan kaki. Kalau kalian hanya berpikir dan merenung, kalian namanya jadi aliran kebatinan, batin aja. Saya mau pulang Ustaz, kapan? Tanggal 10 Ramadan. Udah bayar? Sudah Ustaz. Batin aja. Tapi kalian nggak ngubungin orang tua, nggak ngapa-ngapain. Ya ini akhirnya sampai temenmu datang itu di sini. Karena cuma batin toh, batin nggak selesai masalah. Maka harus dieksekusi. Nah, ini adab. Jadi khulasahnya, ini kepanjangan ya. Jam berapa sih? Baik. Khulasahnya adalah, ingat, Islam, kalau kita mengaku kita sebagai umat Islam, kita memiliki 3 tiang utama. Tas. Apa tas tadi? Tas, tauhid, akhlak, dan syariat. Jangan berkata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li bla 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 bla. Cukup inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini tauhid. Akhlak, apa tadi akhlak? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, berarti membersihkan tadhirul qalbi. Kemudian baru kita berbicara syariat hukum, anaknya akhlak namanya adab. Anaknya akhlak itu adab. Anaknya adab namanya etiket. Jadi jangan disalahkan, jangan keliru, etiket dulu baru etika. Adab dulu baru etiket. Etiket adalah sopan santun, adalah tata krama yang sangat lokal. Paham ya? Tapi kalau etika bersifat global, universal, semua manusia, semua makhluk di bumi, tumbuhan, hewan, semua menerima. Itu namanya etika. Baik, aku qauli hada, wastaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semangat, tinggal beberapa hari lagi. Oke. Nah, ini pesan. 2 hari yang lalu Anies Baswedan ke Gontor. Kenal Anies Baswedan gak sih?
Oke, ada pesan. Kalian adalah santri Al-Mawaddah. Maka pesan saya sekarang, bukannya pesannya Anis. Pesan saya adalah kalian harus menjadi brosur-brosur hidup pesantren putri Al-Mawaddah. Sebarkan kebaikan Al-Mawaddah, sebarkan nilai-nilai indah Al-Mawaddah kepada semuanya. Kalau perlu, ajak adikmu, tetanggamu, saudaramu, muridmu, murid TPA-nya, belajar di Al-Mawaddah, bahwasanya Al-Mawaddah is the best boarding school to teach a Muslim girl in the future. Ya, siap? Nggak nyambung, siap? Yang belakang siap? Mafi Saud, yang belakang siap? Nah, harus menjadi brosur hidup. Brosur hidup, hati-hati ketika liburan. Nggak usah shock of culture. Bajunya berubah, tata keramanya hilang, jangan. Mawaddah indah dengan nilainya. Nah, sebarkan keindahan itu, kemuliaan nilai-nilainya kepada semuanya sebagai brosur hidup pesantren putri Al-Mawaddah. Baik, aktafi huna, fastafikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.